Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Kamis 20 November 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN Pemprov DKI setiap hari Rabu mendapat apresiasi dari Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen. Kebijakan ini dinilai efektif mendorong peningkatan jumlah pengguna transportasi umum, menekan angka kemacetan, sekaligus meningkatkan kualitas udara kota Jakarta. Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta menggelar kegiatan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih atau Pepelingasi. Program ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menumbuhkan generasi muda yang berdaya dan beraksi nyata terhadap isu-isu lingkungan. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta memperkuat mitigasi banjir untuk menghadapi cuaca ekstrim dengan optimalisasi infrastruktur. Dinas SDA DKI telah menyiagakan 560 pompa stasioner dan 627 unit pompa mobile untuk menjangkau genangan yang sulit. Selain itu, pengerukan di 1.876 titik sungai dan waduk juga telah dilakukan guna mengoptimalkan fungsi drainase. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Untuk memperkuat kualitas layanan publik, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melanjutkan penataan birokrasi dengan melantik 1.882 pejabat baru di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelantikan dan pengambilan sumpah 1.882 pejabat eselon 3 dan 4 dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di halaman Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat. Mereka terdiri dari pejabat administrator, pengawas, ketua subkelompok, fungsional, serta 673 kepala sekolah negeri. Amanah yang Bapak dan Ibu terima menuntut komitmen kuat, kedisiplinan, integritas, serta kemampuan berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta. Pramono menjelaskan seluruh proses promosi, rotasi, dan mutasi jabatan mengacu pada ketentuan resmi dan mekanisme merit system. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan organisasi. Pramono juga mendorong seluruh ASN yang baru dilantik untuk terus mengembangkan inovasi pelayanan publik yang cepat dan solutif. Selain itu, pentingnya semangat jaga Jakarta agar ASN menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keberlangsungan pelayanan publik. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberantas segala jenis perundungan, khususnya di lingkungan sekolah. Seluruh kepala sekolah di Jakarta wajib memastikan sekolah menjadi ruang yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai perundungan atau bullying sebagai ancaman serius bagi tumbuh kembang anak. Ia mendorong pemerintah, sekolah, hingga orang tua untuk bergerak bersama mencegah dan menangani kasus bully di sekolah. Dinas Pendidikan juga diminta segera memperketat mekanisme pencegahan dan penanganan bullying di seluruh sekolah di Jakarta. Kepada para kepala sekolah, saya tekankan bahwa pendidikan adalah fondasi penting bagi masa depan Jakarta. Tingkatkan mutu pembelajaran, optimalkan peran guru, dan pastikan sekolah menjadi ruang yang aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan. Tidak boleh ada bullying di seluruh sekolah di Jakarta.
Pramono memastikan Pemprov DKI akan memperkuat pengawasan, memperbarui standar operasional penanganan kasus di sekolah, serta mengaktifkan layanan pelaporan yang mudah diakses. Dinas Pendidikan juga diminta memberikan pendampingan khusus bagi sekolah yang pernah mengalami kasus serupa. Pramono juga menekankan agar kepala sekolah bekerja akuntabel, terutama dalam penggunaan dana BOS serta mengawal implementasi KJP+, KJMU, dan program perlindungan anak. Komitmen tegas Pemprov DKI ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan mendukung sebagai bekal generasi penerus bangsa. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Bagi Anda pecinta buku dan belum punya agenda pekan ini, ada Tim Book and Literatur Festival 2025. Kegiatan yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat ini akan digelar hingga 18 Januari 2026. Menariknya, Anda bisa dapatkan diskon pembelian buku hingga 80%. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 21 November 2025, sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Heriadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.